Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu kelas karyawan C dan A. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-8, kita akan mempelajari tentang komunikasi lisan. Nah, fokus kita pada pertemuan ke-8 ini adalah tentang berbicara dan menyimak dalam konteks komunikasi bisnis. Nah, dalam berkomunikasi sehari-hari, kita lebih banyak berbicara dan menyimak ya. Nah, tapi kira-kira di antara berbicara dan menyimak, mana yang paling sulit dan mana yang sering digunakan dalam komunikasi bisnis. Ya. Oke. Berbicara. Kira-kira berbicara itu apa ya Bapak Ibu? Nah, menurut Wursanto tahun 2001, berbicara itu adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan melalui pengucapan kata-kata. Nah, ini hubungannya ada di komunikasi verbal, dia menggunakan bahasa, dan ada pesan di sana. Gitu. Nah, kelebihan berbicara dibandingkan komunikasi tertulis, yaitu dia spontan dan tidak merepotkan gitu ya. Jadi apa yang terlintas itu yang terucapkan gitu. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit dan tidak perlu alat tulis ya. Jadi modalnya adalah lidah nih, lisan. Dan tidak memerlukan komposisi baku. Ya, kalau menulis kan perlu SPOK dan sebagainya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara seseorang. Nah, di sini ada pengetahuan yang luas biasanya akan berbanding lurus dengan perbendaharaan kata. Nah, pengetahuan ini bisa juga dari apa yang kita baca, kemudian apa yang pernah kita dengarkan, dan apa yang pernah kita pelajari. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah terkait tentang inteligensia. Nah, inteligensia yang tinggi biasanya akan membuat orang lain itu mampu menangkap fenomena dengan cepat dan akurat gitu, sehingga apa yang dia sampaikan kadang-kadang tuh jadi enak untuk didengarkan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara seseorang itu adalah kepribadiannya. Nah, biasanya sikap percaya diri ini akan mempengaruhi keluasan orang-orang untuk berbicara di hadapan khalayak. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini Bapak dan Ibu berhubungan dengan berapa banyak jam terbang seseorang. Biasanya kalau orang-orang yang sudah sering berbicara di depan umum, kemudian sering presentasi seperti itu ya, itu akan menyebabkan dia akan lebih lancar berbicara gitu. Nah, kemudian faktor biologis. Nah, faktor biologis ini ada pada posisi bagaimana pola dari rahang, bibir, gigi, dan lidah. Nah, biasanya ini cukup mempengaruhi kalau seandainya tidak ada, mohon maaf, kelainan seperti itu mungkin akan lancar berbicara. Tapi jangan khawatir, pun kalau seandainya bentuk rahang, bibir, gigi, dan lidah kita tidak sempurna, insya Allah masih tetap bisa berbicara ya, dan butuh latihan seperti itu. Nah, adapun persiapan berbicara ada 4 langkah di sini. Pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, kita berbicara itu tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Nah, dalam konteks komunikasi bisnis, tujuan itu ada 2. Pertama, memberikan informasi, yang kedua mempengaruhi. Nah, ketika Bapak dan Ibu berbicara dalam konteks komunikasi bisnis, nah apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan? Apakah hanya sekedar informasi ataukah ingin mempengaruhi orang lain? Nah, kemudian persiapan dalam berbicara adalah kita menganalisis calon audiens. Nah, dengan mengetahui siapa sebenarnya calon audiens kita atau orang yang akan mendengarkan kita, tingkat keberhasilan kita dalam berbicara itu akan lebih tinggi karena akan dinilai tepat sasaran dan juga tepat informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menyusun materi yang akan disampaikan. Ya, setelah tahu apa tujuannya, kemudian siapa audiensnya, kita susun materi apa saja yang akan kita sampaikan. Lalu yang terakhir adalah mengorganisasikan pembicaraan. Nah, ini berkaitan dengan kira-kira pembukaannya seperti apa, kemudian isinya bagaimana, dan kalimat penutupnya seperti apa.
Nah, dengan mengikuti langkah demi langkah persiapan berbicara ini, maka seseorang bisa menjadi pembicara yang baik dan bisa berbicara dengan lebih efektif. Nah, baik Bapak dan Ibu, berbicara tanpa berpikir dalam konteks komunikasi bisnis ini bisa mengakibatkan hal yang fatal. Karena biasanya dalam konteks komunikasi bisnis ada negosiasi, kemudian ada tujuan akhir di dalam sana. Nah, kalau seandainya kita tidak berpikir sebelum berbicara, ini bisa menyebabkan kedua perusahaan atau orang yang akan bernegosiasi ini tidak jadi ya. Seperti hal yang lalu, beberapa minggu lalu kita pernah mempelajari budaya dalam komunikasi bisnis. Nah, budaya itu salah satu faktor penyebab konflik nih. Nah, tapi kalau seandainya budaya itu bisa minimalisir konfliknya, maka keberhasilan komunikasi bisnisnya akan semakin tinggi. Nah, intinya adalah bagaimana seseorang itu mempersiapkan diri, kemudian berpikir sebelum berbicara gitu. Nah, selanjutnya adalah menyimak. Jadi kita sudah mempelajari tentang berbicara sampai ke faktor-faktor dan poin-poin penting dalam berbicara. Sekarang kita ke menyimak ya. Apa sih menyimak itu, Bapak dan Ibu? Nah, ini menurut Barker di tahun 2001, menyimak itu adalah kegiatan yang bersifat fisikal di mana seseorang menerima, memperhatikan, serta memahami suara. Ya, jadi menyimak itu tidak hanya sekedar terdengar atau mendengar gitu. Ada sesuatu yang didapatkan ketika menyimak. Nah, mengapa menyimak itu penting? Ya, banyak orang mampu berbicara dengan baik tapi tidak terampil menyimak ya. Padahal Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut agar kita tuh terampil menyimak dibandingkan terampil berbicara. Nah, akan lebih baik kalau seandainya dua-duanya kita punya Bapak dan Ibu. Kita terampil berbicara dan kita terampil menyimak. Nah, bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang yang terampil menyimak gitu. Nah, jadi proses menyimak secara efektif merupakan aktivitas yang aktif dari pikiran seseorang. Dan menyimak itu membutuhkan konsentrasi penuh. Jadi bukan hanya berbicara yang butuh persiapan. Menyimak pun butuh persiapan ya. Salah satunya adalah kita butuh yang namanya konsentrasi yang penuh ketika menyimak. Nah, kenapa? Agar kita bisa mengetahui sebenarnya poin penting yang ingin disampaikan oleh orang yang berbicara. Seperti itu. Nah, ini ada tahapan menyimak. Yang pertama adalah kita mendengarkan dulu. Jadi aktivitas suara yang masuk lewat indera pendengaran itu adalah aktivitas mendengarkan. Nah, jadi mendengarkan itu berbeda dengan menyimak ya Bapak dan Ibu. Mendengarkan itu baru tahap pertama saja. Nah, yang kedua adalah kita tahap memperhatikan. Nah, memperhatikan ini merupakan respon dari stimulus yang dibombardir dari luar. Sehingga ada sesuatu yang dari luar, kita mencoba akhirnya interest ya. Akhirnya kita memperhatikan hal yang ada di luar itu. Nah, setelah mendengarkan dan memperhatikan, kemudian kita mencoba untuk memahami tentang simbol-simbol apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar yang nantinya akan kita beri makna gitu. Jadi, apa yang terdengar, apa yang terperhatikan, dan kemudian itu akan kita pahami. Nah, kemudian di tahapan keempat, kita mencoba untuk mengingat. Jadi pesan yang diterima akan diinterpretasikan, kemudian diletakkan dalam ingatan kita. Nah, selanjutnya adalah tahapan mengevaluasi. Jadi pesan yang disampaikan akan diukur bukti-buktinya, mana yang fakta, mana yang opini, mana yang mengandung pesan dan tidak. Jadi setelah kita ingat, kemudian kita evaluasi, oh ini pesannya apa, kemudian ini fakta atau opini, kemudian ini penting atau tidak. Nah, ini tahapannya ada pada evaluasi. Dan tahapan menyimak yang terakhir adalah menanggapi. Nah, menanggapi ini adalah umpan balik atau feedback yang biasanya diucapkan oleh pendengar yang tadinya telah menyimak ya melalui proses yang
cukup panjang seperti itu. Nah, setiap orang yang mendengarkan atau menyimak biasanya akan memberikan umpan balik yang berbeda, tergantung dengan pemahamannya dan tergantung dengan apa yang sudah dia peroleh dari orang yang dia dengar. Nah, ini tipe menyimak ada dua, Bapak Ibu. Tipe menyimak itu ada menyimak secara aktif dan menyimak secara pasif. Kalau yang aktif, hubungannya adalah ketika seseorang yang menyimak itu memiliki keterlibatan yang tinggi atau feedbacknya banyak. Nah, sedangkan menyimak secara pasif itu pendengar memiliki keterlibatan yang rendah atau feedbacknya sedikit. Nah, contohnya adalah ketika seorang dosen menyampaikan materi, banyak nih tipikal mahasiswa ya, ada mahasiswa yang ketika ditanya sama dosennya, ada yang ingin bertanya, kemudian dia memberikan feedback, ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Nah, itu berarti dia sudah menjadi seorang pendengar yang aktif. Nah, sedangkan ketika dosennya memberikan informasi, kemudian bertanya, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin yang bertanya, tapi dia tidak memberikan keterlibatan apapun, maka ini termasuk menyimak secara pasif. Nah, menyimak bisa menjadi tidak efektif Bapak dan Ibu. Nah, faktornya di antara lain adalah faktor lingkungan. Bisa jadi ada suara yang bising, kemudian pesan yang diterima tidak stabil, atau kalau seandainya dia online jaringannya gangguan. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan di sekitar orang yang berbicara dan orang yang menyimak. Nah, bisa jadi masalahnya juga ada di sumber pesan Bapak dan Ibu. Jadi sumber pesan bisa jadi menyampaikannya tidak efektif. Mungkin dia menyampaikan pesannya dengan belibet nih, atau dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh sang pendengar atau penyimak. Nah, kemudian penyebab menyimak tidak efektif yang lain adalah pesan. Nah, bisa jadi pesan yang disampaikan ini itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau pesannya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh audiens. Nah, kemudian ada penyebab masalah, maksudnya penyebab tidak efektifnya menyimak itu bisa jadi dari individu penyimak atau komunikannya. Ya, ini terjadi ketika misalnya sang penyimak ini tidak mendengarkan dengan baik, atau dia memiliki tingkat pengetahuan atau pemahaman yang rendah, sehingga kurang memahami apa yang disampaikan oleh sumber pesan gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sih pentingnya menyimak dalam dunia bisnis gitu? Nah, di sini kita akan coba membahas itu. Jadi pentingnya menyimak dalam dunia bisnis ini, pertama dia bisa memecahkan konflik ya. Konflik mungkin saja akan terjadi dimanapun dan kapanpun, terutama dalam konteks komunikasi bisnis ya. Nah, dengan menyimak dengan baik, maka ini bisa meredam konflik atau memberikan solusi pada konflik. Nah, kemudian menyimak dalam dunia bisnis juga bisa menanggulangi perlawanan ya. Jadi dalam dunia bisnis itu biasanya banyak yang memiliki tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, dengan menyimak dengan baik kita bisa menanggulangi adanya tujuan-tujuan itu gitu. Jadi kita bisa meredam perlawanan yang ada. Nah, kemudian dengan menyimak kita bisa mengadakan negosiasi. Nah, ini penting sekali karena negosiasi ini nanti berhubungan dengan bagaimana seseorang atau perusahaan itu melakukan kerjasama. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf tidak bisa live teaching hari ini. Tujuannya adalah agar Bapak dan Ibu bisa mengulang lagi materi ini sampai selesai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa Bapak dan Ibu sampaikan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.